Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Landari dengan NIM 2011102413164, kelas 3H, program studi S1 Kesehatan Masyarakat. Pada video kali ini di pertemuan 12 saya akan membahas tentang penilaian status gizi langsung dengan metode bioklinis, biokimia, dan biofisik. Penilaian status gizi langsung yang pertama yaitu penilaian status gizi langsung dengan metode bioklinis. Dapat dilihat melalui kondisi status gizi seorang dengan melihat perubahan yang terjadi di dalam tubuh, seperti adanya tidak cukupan zat gizi pada beberapa jaringan epitel dan dekat dengan kelenjar tiroid. Kemudian cara melihatnya adalah dengan melihat tanda-tanda, melihat gejala yaitu pada diri seseorang. Dan dapat dilihat pada foto berikut ini, saya akan tampilkan di video ini. Gejalanya yaitu terdapat pada rambut, wajah, mata, bibir, lidah, gusi, kulit, dan kuku. Dapat diperhatikan dari gejala-gejalanya. Kemudian metode ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu biaya besar, mudah diinterpretasikan, dan juga peralatan tidak rumit. Kemudian kekurangannya yaitu gejalanya mirip-mirip, kemudian gejalanya klinis, tidak bersifat spesifik, dan adanya variasi dalam gejala klinis yang timbul. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam pemeriksaan SIK atau tanda-tanda yaitu yang pertama, tanda-tanda yang memang benar berhubungan dengan kurang gizi bisa karena kekurangan salah satu zat gizi. Kemudian yang kedua, tanda-tanda yang membutuhkan investasi atau penyelidikan lebih lanjut. Kemudian yang ketiga yaitu tanda-tanda yang berkaitan dengan gizi salah walaupun mirip. Dan lanjut ke pemeriksaan lain. Nah, pemeriksaan ini bisa dengan melihat medical history atau rekam medis. Adapun beberapa contoh nih pemeriksaan klinis seperti yang pertama, tanda klinis pada marmus ditandai dengan berat badan yang sangat kurus, bagi pen, iga gambang, dan manifest. Dan yang kedua yaitu tanda-tanda klinis dari obesitas, dari hiperpigmentasi di daerah kuduk, lipatan ketiak dan lipatan paha, kemudian iritasi dan lecet di daerah-daerah lipatan, kaki pengkor, tulang belakang melengkung, anak payudara lebih besar, nafsu makan berlebihan, dan gangguan sistem pernapasan. Kemudian penilaian status gizi langsung yang kedua yaitu metode biokimia. Nah, metode ini merupakan pemeriksaan menggunakan spesimen pada jaringan tubuh secara laboratoris atau menggunakan laboratorium seperti darah, jaringan hati, urin, dan feses. Penggunaan metode ini juga dapat menentukan keadaan malnutrisi, dapat membuktikan pemeriksaan TK sampai klinis dan sebagai pemeriksaan pelengkap. Pemeriksaan biokimia ini dilakukan terutama untuk mendeteksi keadaan defisiensi zat gizi, sehingga sering digunakan untuk menggambarkan tahap awal dari suatu penyakit atau kondisi sebelum gejala terdeteksi oleh pemeriksaan klinis atau pemeriksaan laboratorium. Dan pemeriksaan ini memerlukan peralatan yang lengkap yang hanya berada di rumah sakit atau puskesmas. Maka dari itu, sulitnya dijangkau oleh penduduk yang tinggal jauh dari sarana kesehatan. Lanjut yang terakhir yaitu penilaian status gizi dengan metode biofisik. Metode ini melakukan penilaian status gizi dengan melihat kemampuan fungsi jaringan dan perubahan struktur dalam tubuh, dan pemeriksaan ini untuk biaya termasuk dalam golongan sangat mahal, yaitu harus dengan tenaga profesional yang melakukannya. Kemudian pemeriksaan metode ini juga dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu diantaranya radiologi, tes fungsi fisik, dan tes sitologi. Itu saja penjelasan dari saya pada pertemuan 12 kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.